Shalom, hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sebab itu ayo kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Karena dalam hadiratnya kita peroleh kekuatan. Dalam hadiratnya kita rasakan sukacita. Sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Ibu sekalian, kembali kita bertemu di dalam ibadah online. Kita memasuki akhir daripada tahun 2020, di mana ini adalah minggu pertama dalam bulan Desember. Bapak Ibu sekalian yang kami kasih, dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kalau kita menundukkan kepala, merendahkan hati kita, datang di hadirat Tuhan untuk meminta bimbingan dan pimpinan Tuhan, sehingga firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita masing-masing. Untuk itu mari kita bersatu hati masuk ke dalam doa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami kalau di pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk datang bersimpuh di bawah telapak kaki Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih, di mana Tuhan telah menyertai, membimbing, memelihara, bahkan memberkati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa yang baik, sekalipun kami dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk beribadah tatap muka, namun kami sungguh yakin dan percaya kasih-Mu, berkat-Mu, firman-Mu tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Karenanya Bapa, izinkan kami pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, di pagi hari ini duduk bersimpuh di bawah hadapan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjamah hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mempunyai kelembutan hati untuk ditabur oleh benih-benih yang sungguh luar biasa. Dan biarlah benih itu tumbuh subur dan berbuah, baik berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan segala kebenaran firman, dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, tidak lebih hanya sekedar alam. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami bersyukur kalau di pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Mungkin seringkali kita berpikir, asal kita bekerja keras, kita bekerja smart dengan kecerdasan, dan kita mau tidak mengenal lelah, pasti kita mendapatkan berkat. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian berkata, itu orang di luarnya nggak kenal jauh lebih mewah dari kita, berkatnya melimpah. Benar Bapak Ibu sekalian. Namun kita lupa bahwa sesungguhnya yang kita pakai sebagai tolok ukur untuk melihat berkat itu hanya semata-mata berdasarkan materi. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian, berkat itu tidak berdasarkan materi, namun berkat itu berdasarkan kesehatan, damai sukacita, sejahtera, dan semuanya. Karenanya itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita merasa bahwa dengan keadaan apabila seseorang itu berkelimpahan harta, maka dia sudah otomatis mendapatkan berkat. Tidak Bapak Ibu sekalian. Mungkin mereka mendapatkan berkat hanya sekedar apakah mereka yang mempunyai berkat berkelimpahan bisa menikmatinya. Kita banyak melihat dan diberikan contoh di dalam dunia ini. Banyak orang kaya raya tapi tidak bisa menikmatinya. Itu bukan berarti berkat. Kalau berkat berarti kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Perlu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ketahui bahwa berkat itu tidak usah kita cari. Tidak usah kita datang ke gereja dengan motivasi untuk mendapatkan berkat.
Tidak usah kita datang ke sana kemari untuk mencari berkat. Karena Tuhan telah mengatakan, berkat itu telah disediakan untuk kita semua. Masalahnya, maukah kita menerima berkat itu atau tidak? Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara mengatakan, Pak Pendeta enak aja ngomong, siapa yang gak mau berkat? Benar. Tetapi tahukah Anda bagaimana untuk kita meraih berkat itu? Mari di pagi hari yang indah ini kita belajar bersama-sama. Karena apa? Berkat itu telah tersedia bagi kita orang-orang percaya. Jadi nggak usah dicari kemana-mana. Berkat itu sudah disediakan. Tinggal kita mau meraih untuk menerimanya atau tidak. Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Firman ini sudah sangat populer, sudah sangat dikenal oleh banyak orang. Tetapi tidak semua orang mau melakukan atau mempraktekkan dalam hidup keseharian. Yohanes 10 ayat 10 berbunyi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi yang dimaksud dengan kelimpahan bukan kelimpahan harta saja, tapi dalam segala kelimpahan. Bisa kelimpahan harta, kelimpahan damai sukacita, kelimpahan kesehatan, kelimpahan sukacita. Masih terlalu banyak hal-hal yang bisa kita nikmati. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan pernah kita mengukur berkat itu hanya berdasarkan materi saja. Mungkin kita melihat seseorang yang hidupnya sangat sederhana, katakanlah sebagai seorang pemulung, tapi dia tidak pernah sakit. Dia hidup dengan sukacita, sekalipun kadangkala sehari makan, 2 hari belum tentu makan, tapi dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yaitu apa? Diberkati dengan sukacita, diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan kesehatan yang prima. Sebaliknya, mungkin ada orang yang berkelimpahan harta, tapi sehari di rumah, 2 hari ke rumah sakit, 3 hari di rumah, seminggu di rumah sakit, keluar masuk. Karena apa? Kesehatannya terganggu. Apakah ini ada damai sukacita? Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Namun di sini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Ingatlah bahwa Tuhan mengatakan pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita semua tahu siapa pencuri itu. Iblis. Ya, dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Namun aku, kata Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya, siapkah kita sebagai anak-anaknya untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Banyak orang mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan, saya siap berkorban untuk Tuhan, saya akan sediakan waktu saya, harta saya, segala sesuatu untuk Tuhan. Apakah benar? Ingat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang menilai apakah kita sudah menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bukan kita, bukan manusia, tetapi Tuhanlah yang melihat segala sesuatunya. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita ingin menunjukkan diri kita seakan-akan kita mengasihi Tuhan, seakan-akan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang menilai kita apakah kita melakukan semua itu untuk Tuhan atau untuk hal-hal yang lain, hanya Tuhan yang mengetahui. Dan kita sebagai anak-anaknya tidak berhak untuk menjustifikasi atau menghakimi seseorang. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di sini dikatakan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Tuhan akan memberikan segala suatu kelimpahan kepada kita saat Tuhan datang. Pertanyaannya, bila mana Tuhan itu datang? Tuhan akan datang dikala kita dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati membuka hati kita untuk Tuhan datang dan masuk ke dalam diri kita. Bukan dengan mulut, tapi dengan hati dan dengan suatu tindakan yang nyata. Ini yang seringkali diabaikan oleh anak-anak Tuhan. Hanya mengatakan, iya aku siap menyambut Tuhan datang.
Aku rindu menemui Tuhan. Hanya di mulut, tetapi hati kita belum tentu, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita masih tetap bisa mengatakan, Tuhan, aku merindukan kedatangan-Mu. Tuhan, aku ingin bertemu denganmu. Dikala kita dalam keadaan terpuruk, mungkin kita sedang dalam pergumulan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah kehidupan pribadi, masalah keuangan. Apakah kita masih merindukan untuk bertemu kepada Tuhan? Jika iya, maka engkaulah yang akan didatangi oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan ingin datang kepada siapa yang siap untuk menerima kedatangannya. Jangan lagi Tuhan, kita sebagai manusia, kita tidak mungkin akan pernah datang ke rumah seseorang apabila dia tidak membuka rumahnya untuk menerima kita. Bukankah begitu Bapak Ibu saudara sekalian? Demikian juga Tuhan. Tuhan senantiasa rindu untuk datang kepada kita. Apakah kita siap untuk menerimanya? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sadar bahwa Tuhan selalu dan selalu ada di depan pintu kita untuk mengetuk dan masuk di dalam hati kita. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian, jika engkau menyadari, persiapkanlah dirimu sehingga Tuhan merasa layak untuk datang dan menemui kita. Dan yang selanjutnya, seringkali kita rindu untuk mengejar berkat. Kita berusaha untuk kerja setengah mati, kita berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan berkat. Padahal sesungguhnya berkat itu tidak usah dikejar. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sungguh firman yang luar biasa. Saya yakin sudah banyak di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang pernah membaca, merenungkan, mendengar akan firman ini. Dan saya yakin bukan sekali dua kali firman ini dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena firman ini sungguh luar biasa. Di sini ditegaskan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi tapi ingat Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sampai memelintir firman ini. Kalau gitu kita tidur aja biar berkat itu datang. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Konotasi dari firman ini ialah sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Artinya apa? Kita tidak melakukan sesuatu dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Artinya apa? Penghasilan kita tidak sebanding dengan pengorbanan kita. Apa yang kita dapat tidak pernah cukup untuk hidup kita. Namun sebaliknya di kalimat berikutnya, sebab ia itu adalah Tuhan Yesus sendiri memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Kalau Tuhan ingin memberkati kita dalam kondisi apapun, Dia sanggup memberikannya. Memang kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan orang yang dicintai oleh Tuhan adalah orang yang siap, seperti yang tadi saya katakan, membuka hatinya dan mengundang Tuhan datang kepada kita. Kalau Tuhan masuk ke dalam rumah kita, Tuhan masuk di dalam hati kita, berarti Tuhan mencintai kita. Nah, untuk itu usahakanlah dengan berbagai cara supaya Tuhan bisa masuk dan mencintai kita. Untuk itu persiapkan diri kita masing-masing untuk siap melakukannya atau berkarya di ladang Tuhan. Dan berikutnya, untuk itu dibutuhkan suatu hikmat, atau dengan kata lain kita butuh suatu iman atau percaya. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini firman yang luar biasa. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan menafsirkan akan kebenaran firman menurut kehendak hati kita sendiri. Seringkali kita melakukan segala sesuatu seturut dengan kemauan kita, padahal kita tahu tidak semuanya itu seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan. Karenanya di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya apa? Baik di dalam senang, susah, baik engkau sedang sakit atau sehat, engkau sedang diberkati atau sedang bergumul, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kasih Tuhan tidak akan pernah luntur. Dan semua janji firman Tuhan adalah iya dan amin. Karenanya ini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan separuh-separuh. Bukan hanya 90% atau bahkan 90%. Tidak. Tuhan tidak ingin itu. Karena dikala kita bimbang dan kita tidak yakin sepenuhnya, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Dan di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita bukan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, namun kita bersandar kepada pengertian kita. Dan kita seakan-akan ingin menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan. Tapi ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukan manusia yang akan menilai kita. Bukan manusia yang akan menyanjung atau menghormati kita. Bukan pula manusia yang akan mencela dan mencaci maki kita. Namun Tuhanlah yang akan memberikan penilaian itu semua. Seperti sering saya katakan, janganlah engkau bersedih dikala hidupmu tidak dihargai oleh teman-temanmu atau oleh orang lain. Tetapi bersedihlah dikala hidupmu tidak berguna bagi Tuhan. Hendaknya kita memegang itu dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting, ada satu ayat yang merupakan ayat emas bagi saya. Dan itu akan tetap saya pegang untuk selamanya. Saya yakin ayat ini juga menjadi ayat emas dari banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Bukan kerajaan manusia, bukan kehebatan kita, bukan komunitas kita, bukan kelompok kita, tetapi adalah kelompok Allah. Karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberikan semangat. Mungkin kita butuh orang lain. Kita hidup tidak bisa dengan diri kita sendiri. Dan dikala kita sedang terpuruk, mungkin banyak orang meninggalkan kita, banyak orang tidak mengenal kita lagi. Jangan pernah engkau kecewa. Karena seberapa banyak orang yang engkau kenal yang telah meninggalkanmu, tapi Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi janganlah kita artinya ragu-ragu terhadap Tuhan. Karena dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini suatu firman yang luar biasa. Dalam keadaan apapun juga, mungkin engkau terpuruk, engkau bergumul dengan kesehatanmu, sakit penyakit sedang mendera engkau, tetaplah percaya dan carilah Tuhan untuk dengan segala kebenarannya, maka engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa yang engkau dapati. Selanjutnya, dikala kita melayani Tuhan, maka upahnya sangat besar. Tapi ingat, memang firman mengatakan gitu. Tapi hendaknya kita juga memahaminya dengan benar. Melayani Tuhan itu besar upahnya dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa bukan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Artinya apa? Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Artinya apa? Mungkin Anda meninggalkan keluarga Anda, meninggalkan pekerjaan Anda.
untuk melayani Tuhan, apa yang kau lakukan tidak akan pernah sekali-kali sia-sia. Karena Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu menjadi suatu kebenaran dalam hidup kita. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku, karena nama Tuhan, bukan karena kemauan kita, bukan karena keinginan kita untuk mendapatkan puji-pujian dari orang, bukan karena kita ingin menonjolkan diri kepada orang, tapi karena nama Tuhan, di mana kita memiliki kerendahan hati. Mungkin di dalam pelayanan kita dicaci maki, kita tidak dihormati, bahkan dicibirkan, dikatakan yang bukan-bukan. Asal engkau melayani dengan sepenuh hatimu, jangan pernah engkau khawatir, karena Tuhan mengatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan orang tua kita. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan saudara laki-laki atau saudara perempuan kita. Tapi di sini Tuhan memberikan kiasan, utamakanlah aku di antara yang lainnya. Jadi Tuhan mau diutamakan, dinomorsatukan, bukan yang lain. Maka Tuhan akan mengganti segala kerugian yang timbul karena pelayanan kita dengan 100 kali lipat ganda. Amin Bapak Ibu. Menabur, hendaklah kita benar-benar bukan dengan tendensi atau motivasi yang lain-lain, tetapi menaburlah karena engkau mengasihi Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memberi di sini bukan berarti memberi dengan dana saja, bukan memberi dengan hartamu, tetapi yang terlebih lagi adalah memberi dengan hatimu. Adakah kita memberi dengan hati kita? Adakah kita memberikan waktu kita? Yang seakan-akan kadang-kala kita berpikir, wah saya lagi gak sempat, sabar dulu deh Tuhan, besok aja ya aku ke gereja, hari ini lagi ada acara. Apakah engkau berkata demikian? Apakah engkau mengatakan, baik, yang lain aku akan tunda dan aku akan datang kepada Tuhan. Saya dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi berikan waktumu, tenagamu, danamu, kasihmu dengan penuh kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Paksaan mungkin ada hal-hal yang kita tidak sadar bahwa kita dipaksa. Yaitu kita dipaksa untuk menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Kadang-kala kita dipaksa oleh naluri kita sendiri, kita dipaksa oleh ego kita sendiri. Namun bukan itu yang Tuhan kehendaki. Di sini jelas dikatakan, hendaklah kita memberi dengan sukacita. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah kita bayangkan. Ini juga ayat emas yang sungguh luar biasa. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Saya yakin semua Bapak Ibu Saudara sekalian sudah paham dan hafal benar akan ayat ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ingat Bapak Ibu kembali. Di sini Tuhan kembali mengingatkan kita untuk mereka yang mengasihi Dia. Seperti di awal tadi saya sudah sampaikan, jika engkau mengasihi Tuhan, bukalah hatimu lebar-lebar, undanglah Tuhan datang ke dalam hatimu. Dan yang kedua, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya apa? Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan di dalam pelayanan. Dan dikala engkau melayani Tuhan, janganlah engkau mengandalkan manusia. Jangan engkau mengandalkan kepada donatur. Jangan engkau mengandalkan orang-orang yang siap menopang pelayananmu. Tetapi andalkanlah Tuhan, sehingga pelayananmu berkenan di hadapannya. Karena apa? Di sini dengan tegas Tuhan mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dikala kita mengasihi Tuhan, tidaklah usah kita khawatir akan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang terpuruk. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan dana, pergumulan rumah tangga, pergumulan kasih sayang, pergumulan dengan anak istri dan sebagainya. Namun percayalah bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, adakah kita mengasihi Dia? Dalam hal ini Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Kalau memang iya, mulai saat ini persiapkan hatimu, buka hatimu lebar-lebar, undang Tuhan datang kepada kita. Kedua, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, layani Dia dengan sepenuh hati, tanpa motivasi apapun juga. Keempat, jangan pernah hitung-hitungan di dalam melayani dengan Tuhan, karena kita tahu apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semuanya itu akan disediakan Tuhan untuk kita dikala kita benar-benar mengasihinya dengan sepenuh hati. Amin, Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah kita mendengar semuanya akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita renungkan dan kita camkan kembali. Dan yang terpenting, berusahalah semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga yang ada untuk mempraktekkannya di dalam hidup keseharian kita. Dan dikala kita mampu melakukannya sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan kita terima. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak pernah melihat apa yang ada dan apa yang kelihatan di mata jasmani kita, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini, dan marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya yang sungguh luar biasa untuk kita di pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih akan firman yang telah Tuhan sampaikan. Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami telah diberi kesempatan menerima segala kebenaran firman. Bapa, jadikan firman itu menjadi rema di dalam hati kami, dan terlebih lagi beri kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara yang sudah barang tentu jauh dari segala kesempurnaan. Karenanya Bapa, biarlah Roh Kudus sendiri akan memberi pengertian, penjelasan, bahkan pengertian yang lebih dalam lagi kepada kami pribadi, sehingga kami boleh mengerti dan mampu mempraktekkan firman itu dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini bukan suatu ritual yang biasa-biasa saja, tapi ini untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan tugas kita adalah memberitakan kematiannya di kayu salib ini kepada mereka yang belum pernah mendengarkannya maupun mereka telah mendengarkannya. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam doa agar Tuhan menyertai kita dalam perjamuan kudus. Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, sebentar Tuhan kami akan masuk dan ambil bagian di dalam perjamuan kudus, di mana di dalam perjamuan ini kami masing-masing ingin mengenang dan memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Bapa, kami tahu bahwa untuk mengambil perjamuan kudus ini hendaklah kami layak di hadapan Engkau. Karenanya Bapa, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberi kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan orang lain kepada kami, sehingga kami kudus dan layak masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, jika Engkau masih punya rasa sakit hati, kecewa, terluka, saatnya sekaranglah
berdoalah masing-masing kepada Tuhan dan juga kepada Roh Kudus untuk minta kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni dan melupakan segala kesalahan itu, sehingga kita kudus dan layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan untuk itu dengarkan firman Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi persiapkan diri kita dengan baik, dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara sekalian telah mempersiapkan diri masing-masing baik dengan roti maupun cawan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, untuk itu mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan firman mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memang roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah roti biasa, tetapi bukankah roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik di bukit Golgota untuk menebus segala dosa-dosa kita? Amin, bukan? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Memang anggur yang di tangan kanan kita ini adalah anggur biasa. Namun bukankah kita beriman bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus yang telah tercurah di bukit Kalvari untuk membasuh dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kita? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita masuk kembali di dalam doa untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau telah mengizinkan dan melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karenanya Bapak berikan kemampuan kepada kami sehingga kami mampu Tuhan untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan dengan penebusan itu, maka saat ini yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat telah diberikan kelepasan, yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan telah buka jalan keluar. Karenanya Bapa, biarlah kami masing-masing pribadi lepas pribadi tiada henti-hentinya untuk mengucap syukur dan terima kasih. Dan sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih yang setia dari Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi hamba-hambamu yang setia melayani Engkau setiap siang hari ini sampai selama-lamanya. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.